Halo semua, di sini saya mau membuat video mata kuliah embriologi dan histologi ternak. Sebelum saya memulai, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Paskuela Gisela Luruk dengan NPM 13230041. Saya berasal dari Universitas Timur, Fakultas Pertanian Sains dan Kesehatan, Program Studi Peternakan semester 4. Saya membuat video dengan judul Tahap Perkembangan Embrio. Nah, sebelum kita masuk pada semua penjelasan-penjelasannya, kita tahu dulu ada beberapa tahapan. Di sini ada 3 tahapan, yaitu tahapan morulasi, blastulasi, dan gastrulasi. Nah teman-teman, sekarang kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu morulasi. Nah teman-teman, morulasi itu berasal dari 2 kata, yaitu morula dan asi. Asi yang berarti suatu proses. Jadi, pengertian morulasi yaitu proses yang membentuk morula atau sekumpulan sel dari pembelahan zigot, yang dimana satu sel saja membentuk menjadi segerombolan sel. Nah teman-teman, sel-sel dari morula ini satuannya disebut dengan blastomer. Blastomer itu merupakan satuan sel hasil pembelahan zigot. Nah, pasti teman-teman pada bertanya, morulasi itu terjadi karena apa saja sih? Nah, morulasi itu terjadi karena pembelahan zigot tetapi tanpa diikuti pembelahan sel. Nah, selama morulasi, zigot ini akan membelah secara mitosis menjadi 1 sel, 2 sel, dan seterusnya. Setiap sel dari pembelahan ini atau blastomer ini sifatnya belum bisa berdiferensiasi atau belum memiliki fungsi yang khusus. Dan jika blastomer hanya 2, 4, atau 8 sel, belum bisa disebut morula. Tetapi nanti sudah memasuki atau sudah terbentuk 16-64 blastomer baru bisa disebut morula karena selnya sudah terlihat segerombol. Ukuran zigot dan morula sama, yang membedakan mereka hanya jumlah selnya saja. Selama terjadi morulasi, terjadi pembelahan sel, tetapi tanpa diikuti pembelahan sel. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Karena zona pellucida atau pelapisan zigot. Nah, selama morulasi, zona pellucida ini tetap ada dan belum menghilang. Zona pellucida ini akan menahan dan mempertahankan ukuran zigot selama morulasi. Ukuran zigot tidak berubah atau membesar. Nah, sekarang kita masuk pada tahap yang kedua, yaitu tahap blastulasi. Blastulasi dibagi menjadi 2, yaitu blastula dan asi. Asi yang dimana proses pembentukan blastula. Blastula ini merupakan sel berbentuk bola berisikan cairan. Jadi, sekarang kita masuk pada prosesnya. Prosesnya blastulasi yaitu dari morula akan berubah menjadi blastula. Proses perubahan morula ke blastula disebut blastulasi. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa blastulasi itu proses pembentukan blastula, sedangkan blastula itu gerombolan sel berongga, dan blastosol adalah rongga yang dimiliki blastula. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa proses blastulasi pada hewan itu berbeda-beda. Tetapi, pada intinya ada 3 hal yang terjadi. Yang pertama, pembelahan sel. Jumlah sel akan lebih banyak dari morula. Yang kedua, pembesaran sel, dikarenakan zona pellucidanya sudah hilang. Yang ketiga, diferensiasi sel, untuk menghasilkan beberapa tipe sel yang berbeda. Nah, sekarang kita masuk pada tahap yang terakhir atau tahap yang ketiga, yaitu gastrulasi. Gastrulasi dibagi menjadi 2, yaitu gastrula dan asi. Asi yang berarti proses yang membentuk gastrula. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa gastrula merupakan struktur embrio yang memiliki 3 lapisan germinal dari blastula menjadi gastrula. Lapisan germinal adalah lapisan yang berisi sekumpulan sel embrio yang sudah terspesifikasi untuk berkembang menjadi bagian tubuh tertentu atau organ. Lapisan germinal ini terdiri dari ectoderm, itu yang paling luar, mesoderm di tengah, endoderm yang paling dalam. Sekian dari saya.
Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye.